Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham milik PT Pertamina dijual murah, PER hanya 6 kali, PBV 1 kali, dan ROE 16%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Perusahaan Pertamina punya 56,96% lembar saham perusahaan ini. Dengan kata lain, Pertamina merupakan pemegang mayoritas perusahaan dengan 13,80 miliar lembar saham. Perusahaan ini punya banyak keunikan, karena pos-pos kinerja keuangan yang bergerak di periode ini bukanlah berasal dari komposisi terbesarnya. Nah, jika kamu belum paham apa yang Mimin maksud, silakan nonton video ini hingga selesai ya. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Perusahaan Gas Negara berdiri tahun 1965. Artinya, saat video ini dibuat, Pegas berusia sekitar 56 tahun. Usia Pegas sudah cukup tua dengan angka 56 tahun. Artinya, perusahaan bisa menjalankan operasionalnya di berbagai situasi ekonomi. Pegas juga sudah melewati berbagai fase bisnis, sehingga bisa dikatakan punya banyak pengalaman. Apakah perusahaan masih bisa eksis puluhan tahun ke depan? Mari kita simak laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Pegas punya aset 7.531 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 7.533 juta dolar. Artinya, aset perusahaan turun 2 juta dolar atau 0,03% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 7.531 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2.659 juta dolar. Artinya 35,31% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 38 juta dolar atau 1,41%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 7.531 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1.347 juta dolar. Artinya 17,89% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 168 juta dolar atau 14,25%. Kedua, liabilitas. Pegas punya liabilitas 4.356 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4.578 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan turun 222 juta dolar atau 4,85% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 4.356 juta dolar, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 1.965 juta dolar. Artinya, 45,11% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1 juta dolar atau 0,05%. Selain utang obligasi, ada juga liabilitas yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 4.356 juta dolar, perusahaan punya liabilitas yang masih harus dibayar sebanyak 486 juta dolar. Artinya, 11,16% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas yang masih harus dibayar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 84 juta dolar atau 14,74%. Ketiga, ekuitas. Pegas punya ekuitas 2.426 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 2.233 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 193 juta dolar atau 8,64%. Dari total ekuitas 2.426 juta dolar, perusahaan punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 2.396 juta dolar. Artinya, 98,76% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 265 juta dolar atau 9,96%. Keempat, pendapatan.
Pegas punya pendapatan 1.464 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1.469 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan turun 5 juta dolar atau 0,34% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, bea pokok pendapatan. Pegas punya bea pokok penjualan sebanyak 1.014 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1.006 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 8 juta dolar atau 0,80% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Pegas mampu menghasilkan laba sebanyak 196,5 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 6,72 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 189,78 juta dolar atau 2.824,11% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Pegas punya ROE 16,20% dengan NPM 13,42%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 179,53%. Perusahaan punya rasio ROE dan NPM yang baik karena labanya naik hingga 2.800% di periode ini. Ingat, hal itu karena ada pendapatan ekstra dan bukan dari operasionalnya. Selain itu, DER perusahaan ini cukup tinggi, di mana hampir 200%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,32 kali dan PBV 1,02 kali. Valuasi Pegas cukup menarik dengan PER 6 kali dan PBV 1 kali. Pertanyaannya, jika di masa depan laba perusahaan tidak lagi sebesar sekarang, apakah valuasinya masih tetap rendah seperti ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski bukan komponen utama, total aset turun karena nominal uang muka dan pajak lain-lain yang berkurang. Kedua, meski bukan komponen utama, total liabilitas turun karena nominal liabilitas yang masih harus dibayar mengalami penurunan. Ketiga, total ekuitas naik karena saldo laba yang tidak dicadangkan meningkat bukan karena komponen utama. Keempat, peningkatan laba bukan karena kontribusi besar dari pendapatan, tapi karena ada pendapatan ekstra di periode ini. Contoh, laba Ventura bersama, pembelian provisi sengketa pajak, dan lain-lain. Kelima, akibat laba yang meningkat, rasio ROE dan NPM juga naik. Tapi ingat, Pegas juga punya DER yang cukup mengkhawatirkan. Keenam, valuasi perusahaan menjadi menarik karena laba yang naik. Pertanyaannya, apakah di kemudian hari perusahaan masih bisa mempertahankan laba sebesar itu? Demikian analisa singkat saham Pegas berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan angkanya. Thank you.